Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita di hari ini melanjutkan kajian kitab Syarah Ibn Aqil al-Alfiyat Ibn Malik. Di hari ini kita pertemuan ke-93, masih melanjutkan pembahasan munada. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala an-nadabah. Munada al-mandub. Al-mandub sudah kita jelaskan sebelumnya, juga akan dijelaskan oleh penulis ini adalah al-mutafajja' alaih wal mutafajja' min, yang dia merasa sakit darinya atau dia merasa sakit atasnya atau dia merasa sakit darinya. Kata beliau rahimallahu taala di bait 601, malil munada ja'al limandubin wama nukira lam yundab wala ma ubhima wa yundabul mawsulu billadhi ishtahar kabi'ri zamzamin yali wa man hafar. Kata beliau rahimahullah, malil munada, apa yang diperlakukan untuk munada sebelumnya, ij'al limandub, jadikanlah juga itu untuk munada mandub. Berlakukan juga untuk munada yang mandub. Iya. Wa ma nukira, dan apa yang dinakirokan lam yundab, itu ternyata tidak bisa dijadikan sebagai munada mandub kalau yang nakiro. Wala ma ubhima, tidak pula bisa dijadikan sebagai munada mandub apa yang mubham. Yang mubham itu kan seperti isim isyarah, isim mausul, itu kan mubham. Wa yundabul mausulu billadhi ishtahar, tapi di bait berikutnya setelah beliau katakan tidak pula yang mubham. Tidak pula yang mubham. Tapi setelah itu beliau katakan al-mausul billadhi, al-mausul isim mausul itu juga ya diundang billadhi ishtahar, tapi berdasarkan pendapat yang masyhur. Berdasarkan pendapat yang masyhur. Ini setelah uraian pertama tadi, yang mubham tidak boleh walaupun nakiro, walaupun ma'rifah. Walaupun ma'rifah, yang mubham tidak boleh di munada mandub. Tapi beliau di sini katakan wa yundabul mausul, dimunadakan juga dengan munada mandub yang mausul billadhi ishtahar. Tapi ini kata beliau berdasarkan ya apa yang terkenal, pendapat yang masyhur. Seperti bi'ri zamzamin yali ya man hafar. Seperti bir zamzam, setelahnya dibilang wa man hafar. Wa man hafar. Ini kan man isim mausul. Tapi dia pakai munada mandub, pakai wa. Pakai wa. Ini yang masyhurnya. Kata beliau al-mandub, sekarang apa itu munada mandub? Huwal mutafajja alaih, dialah yang dia merasa sakit atasnya, itu atas sakitnya atau atas kehilangannya. Nah contoh wa zaidah, dia bukan sakit terhadap dirinya tapi sakit karena orang lain. Wa zaidah. Wal mutafajja' min, atau dia sakit darinya. Tadi dia sakit atasnya, yaitu orang lain kalau atasnya, kalau darinya dia sendiri. Wa dhahra. Ya. Dia merasa sakit punggungnya. Dia sakit punggungnya. Iya. Kata beliau wala yundabu ilal ma'rifah.
Tidak boleh munada mandub kecuali ma'rifah. Fala tundabu an-nakirah. Maka munada nakiro tidak. Berarti tidak masuk dia nakiro maksudah atau nakiro ghair maksudah. Fala yuqal wa rajulah walal mubham kal ismil isyarah. Tidak boleh mubham seperti isim isyarah. Nah wa hada walal mausul. Tidak bisa juga mausul. Illa in kana khalian min al. Kecuali yang kosong dari al. Washtahara bisila kaqaulihim. Dan masyhur dengan sila seperti ucapan mereka. Wa man hafara bi'r zamzamah. Ya. Wa man hafara bi'r zamzamah. Coba kita lihat. Man kosong dari al. Berarti bisa antum pastikan ya. Sebenarnya bisa antum katakan ya munada yang kosong dari al isim mausul itu kan yang mustarok. Kan ada yang mustarok, ada yang nas kan. Kalau yang nas kan punya al semuanya. Alladhi, allati. Kan punya al semuanya. Berarti tidak bisa. Berarti harus isim mausul yang mustarok. Yang tidak ada alnya. Terus juga syarat kedua masyhur dengan silanya. Dia masyhur dengan apa? Silahnya. Ya. Masyhur dengan silanya. Ini syaratnya, Pak. Ya, syaratnya untuk isim mausul. Terus beliau bilang lanjutannya masih hukum munada mandub. Wa muntahal mandub bisilhu bil alif. Oleh karena itu selalu ada alif tadi. Matluha in kana mitlaha hudif. Masya Allah. Akhir dari mandub sambungkanlah dengan alif. Makanya tadi Zaida. Paham? Akhir dari mandub sambungkan dengan apa? Alif. Ya, matluha itu ya yang setelahnya langsung nanti sebelumnya ha. Inka namit lah tapi hanya belum. Hanya di bait nanti berikutnya. Inka namit lahudib. Kalau semisal dengannya itu dihilangkan. Artinya kalau memang sudah ada alifnya jangan lagi tambah alif. Kan memang sudah ada apa? Alif. Hilangkan alifnya kemudian tambah alif yang itu. Dipahamkan? Kalau semisal dengannya maka hilangkan. Itu hilangkan alif asli kemudian tambahkan alif. Cuman nanti seakan-akan memang tidak hilang. Seakan-akan tidak hilang karena tetap ada alifnya. Kadaka tanwinul ladzi bihi kamal min silatin au ghairiha niltal amal. Ini di bait 604. Demikian pula tanwinil ladzi kamal, demikian pula maksudnya dihilangkan juga. Ini masih sambung dengan hudif di atas tadi. Demikian pula maksudnya dihilangkan juga tanwin ya alladzi bihi kamal, yang dengannya ya sempurna silahnya, aghairiha atau selainnya, niltal amal, maka kamu telah memperoleh harapan. Kamu telah memperoleh harapan. Maksudnya telah terpenuhi keinginan dari mandub itu. Kata beliau rahimahullah, jadi ada yang ditambah, ada yang dihilangkan. Yang dihilangkan alif kalau memang sudah ada alifnya dan tanwinnya. Kata beliau yulhaqu akhirul munadal mandub alif. Nahwa zaida la tab'ud. Wa yudhaku ma qablaha in kana alif. Dan dihilangkan sebelum alif itu kalau dia memang sudah alif. Qaulika wa Musa. Kan asalnya memang ada apa? Alifnya Musa. Fa hudif alif Musa wa ata bil alif lid dalalati ala nadab. Maka dihilangkan alifnya Musa dan didatangkan alif yang menunjukkan atas nadab. Au kana tanwinan fi akhir silatin. Masya Allah. Atau dihilangkan tanwin pada akhir silah. Yang menyempurnakan tadi berupa silah. Agori atau selainnya. Pokoknya hilangkan tanwinnya. Nah contoh. Wa man hafara bi'rin ma'ya. Wa man hafara bi'ri zamzama. Asalnya kan. Man hafara bi'ro
zamzamin. Karena bi'ra mudhaf, zamzamin mudhafun ilaih. Jadi hilangkan karena masuk alif di mudhafun ilaih. Jadi alif itu masuk di kata terakhir, bukan di mudhaf. Tapi masuk di mudhafun ilaih. Namanya mudhafun ilaih kan bertanwin. Kalau tidak ada alnya. Maka hilangkan tanwinnya, ganti dengan alif. Ganti dengan alif. Wanah dan contoh. Ya gulama Zaidah. Apa yang hilang? Tanwinnya siapa? Zaid. Tanwinnya Zaid. Selesai. Jadi antum tinggal ingat saja bentuknya, tambahkan alif. Kalau ada alif hilang, kalau ada tanwin hilang. Jadi satu ditambah, terus ada yang hilang. Ada yang hilang. Kemudian kata beliau, wastaklu hatman aulihi mujanisa iyakunil fathu biwahmin labisa. Ini bait 605. Ya. Syakl dan diharokati hatman secara wajib aulihi mujanisa. Diharokati dengan harokat yang sejenis itu wajib. Itu wajib. Diharokati dengan harokat yang sejenis itu adalah diwajibkan. Iyakunil fath, jika fathanya biwahmin la bisa. Jika fathanya akan menyamarkan sangkaan orang. Akan menyamarkan sangkaan orang. Iya. Ini terkait dengan munada mandub nanti. Munada mandub nanti kalau dengan harokatnya di fathah memberikan kesamaran, wajib kita hindari fathahnya. Wajib kita hindari fathahnya, yaitu pada mudhafun ilaih. Pada mudhafun ilaih. Iya. Seperti nanti contoh yang paling ini kan. Iya. Ini kan ada masalah. Wa Zaidah. Ini tidak ada masalah. Yang masalah nanti itu kalau antum panggil ini. Antum panggil wa gulam. Ini kan rasanya wa gulamahu wa gulamah. Wa gulamah. Nanti kalau antum kasih dia alif, kan dikasih di mana tadi alifnya? Di mudhaf atau di mudhaf ilaih? Mudhaf ilaih, kan di sini dikasih. Ya kan? Kalau ada alif maka dikasih apa? Kalau ada alif ini kan ha, ini kan berarti wa gulama, wa gulamaha. Nah, wa gulamaha. Paham kan? Dari mana fathahnya ini? Ya kan cocok dengan alif kan di wa Zaidah. Paham? Ini. Terus ini juga kan ada alifnya, berarti hilang dulu alifnya kan, baru tambah lagi alif, baru tambah kan ha, berarti wa gulamaha. Sama. Kalau akan terjadi kesamaan begini untuk kasih fathah, kasih yang lain. Jangan kasih fathah. Paham kan? Jangan kasih apa? Fathah. Sama juga nanti dengan kata ya wa gulamaka sama wa gulamaki. Nah, nanti kan kalau antum panggil ini sebenarnya kasih sini kan wa gulamaka. Ya kalau ini yang kiri wa gulamaka. Sama kan antum panggil ini sakitnya ka atau apa? Ki.
Kan terjadi apa? Terjadi apa ini? Kesamaran. Belum bilang wasyaklu hatman aulihi mujanisa. Harokatnya itu wajib. Setelahnya itu, setelah huruf terakhir sebelum alif, harus sejenis, wajib sejenis. Iyakunil fathu biwahmin labisa. Jika fathahnya memasukkan dalam kesamaran. Seperti ini. Ka, ki. Paham kan? Nanti kalau ki, jangan kasih alif. Karena akan sama dengan ka yang sana. Antum hindari. Kasih yang sejenis. Jadi di sini kasihkan ya. Nanti wa gulamaki, bukan gulamaka, karena akan sama dengan yang di atas. Anu paham? Demikian pula ini nanti. Kan ini kan gulamahu. Tadi gulamahu. Kalau antum bilang gulamaha akan sama pasangan dengan ini. Jangan alif. Kasihkan waw. Gulamahu. Anu paham dan kasihkan harokat yang sejenis. Kasih harokat sejenis bisa, kalau hurufnya juga harus apa? Sejenis. Dipaham kan? Kalau fathah akan menjatuhkan kesamaran, ganti ke harokat yang lain. Saya ulangi, wasyaklu hatman, wajib syakalnya, harokatnya aulihi mujanisa, yang datang sebelumnya itu bersejenis. Iyakunil fath biwahin labisa. Kalau fathahnya menjatuhkan kepada kesamaran, memasukkan dia ke dalam apa? Kesamaran. Ini masalah dalam memanggil nadbah. Jadi nanti itu faedah dari sini tidak harus alif. Bisa ke yang lain. Bisa ke waw, bisa ke iya. Bisa ke waw, bisa ke iya. Kata beliau, idza kana akhiru ma talhaquhu alif an-nadbah fathah lahiqathu alifun nadbah min ghairi taghayyur laha. Kata beliau, jika akhir apa yang diikutkan oleh alif adalah fathah, maka ikut alif nadbah tanpa diubah sedikit pun. Paham ya? Jadi maksudnya ini kan alif gulamaha. Kalau alif tambah alif fathah, tidak usah diubah. Tidak usah diubah. Tidak usah diubah. Fataqulu wa gulama ahmada. Kan ahmada mudhaf. Ismul ladzi lansarif. Alamat jarnya apa? Hah? Fathah. Sudah, tinggal tambah alif, tambahkan ha. Wa in kana ghairu dzalika, kalau selain itu wajaba fathu illa in waqa'a fi lafsin. Sama juga, kalau selain itu wajib juga di fathah, kecuali kalau akan menjatuhkan dalam kesamaran. Famitalu ma la yuqi fi lafsin. Contoh yang tidak akan jatuh dalam kesamaran. Qauluka, perkataan antum, fi gulam zaid wa gulama zaidah. Tidak ada kesamaran. Fi zaid pada zaid wa zaidah. Ewa zaidah. Mithalu ma yuqi fathuhu fi lafsin. Ini sekarang contoh yang fathahnya akan menjatuhkan dalam kesamaran. Wa gulamahu wa gulamakihi asluhu wa gulamaki bikasril ka wa gulamuhu bidomil ha. Fayajibu wa gulamuhu. Fayajibu qalbu alif nadba ba'da kasratil ya, ba'da kasratil ya. Maka wajib diubah alif nadba setelah kasrah menjadi ya, wa ba'da dhammati wawa. Setelah dhamma menjadi apa? Waw. Nih, yang tadi. Setelah kasrah diganti ya, setelah dhamma ganti apa? Waw. Kenapa? Karena yang ini akan sama dengan ini, sementara yang ini akan sama dengan yang ini. Kalau kita tidak ganti. Paham kan? Jadi setelah dhamma waw, setelah kasrah iya, kita jauhi alifnya. Kita jauhi alifnya. Iya. Li'annaka law lam taf'al dzalik, karena antum kalau tidak melakukan hal itu, wa hadafta dhamma wal kasra, dan antum hanya menghilangkan dhamma dan kasra, wa fatahta ataita bi alif nadbah, kemudian antum fathah dan antum datangkan alif nadbah,
fakul antum katakan wa gulamakahu wa gulamahahu lal tabasal mandub al mudhaf ila dhamiril mukhatabah. Maka akan samar mandub kepada mudhaf kepada dhamir mukhatabah atau dhamir mukhatabah ki. Paham ini? Dhamir mukhatabah yaitu ki bil mandub al mudhaf ila dhamir mukhatab. Siapa ini? Ka. Mukhatabah ki, mukhatabah yang mukhatib ada mukhatab adalah siapa? Ka. Wal tabasal mandub al mudhaf ila dhamiril ghaibah, dan akan samar mandub yang mudhaf kepada dhamir ghaibah. Siapa ini? Ha. Bil mandub al mudhaf ila dhamiril ghaib. Siapa ini? Hu. Dipahami ya? Wa ila hada asyaru biqauli wasyaklu hatman ila akhir sampai akhir. Yaitu maksudnya in syukila akhirul mandub bi fathin aw dham aw kas ya fa'aulihi mujanisan lahu min wawin aw ya in kana al fathu mukian fil lafz. Jika diharokati akhir mandub dengan fathah atau dengan dhamma atau dengan kasrah, maka setelahnya itu sebelumnya dikasih harokat sejenis dengan waw ya atau dengan ya in kana al fathu mukian fil lafz. Kalau fathah itu akan menjatuhkan dalam kesamaran. Nah, wa gulamuhu, wa gulamiki, wa gulamaki, wa gulamahuhu, wa gulamakihi. Wa illam yakun al-fathah mukian fil lafz. Kalau fathahnya tidak menjatuhkan dalam kesamaran, fathah akhirahu. Fathah akhirnya langsung. Wa aulihi alif nadbah setelahnya alif nadbah. Nahwa zaidahu wa gulama zaidahu. Ini tidak ada kesamaan. Nah ini nanti seperti yang anak katakan di awal tadi, berarti nanti itu tidak hanya alif, kadang juga waw, kadang juga apa? Iya. Tapi ingat itu kalau ada kesamaan. Itu kalau ada kesamaan. Berikutnya lagi, ini pembahasan terakhir yang dari tadi itu kita ulang. Wawakiban zid hak saktin inturid wa intasya fal maddu wal haq la tazid. Masya Allah. Ya. Ketika berhenti, ketika wakaf, tambahkanlah hak sak. Itu hak untuk berhenti. Inturid. Tapi ternyata ini hak tidak wajib. Jika kamu ingin. Jika antum mau. Jika antum mau. Iya. Wa intasya fal mad. Kalau antum mau, maka cukup mat saja. Wal haq la tazid, dan haknya jangan antum tambah. Kan yang tadi ada alifnya. Haknya itu kalau antum mau saja. Idza wuqifa 'alal mandub lahiqahu ba'dal alif hasak. Kalau diberhentikan di atas mandub, maka ikut setelahnya setelah alif hasak. Nah wa zaidah yang dari tadi. Aw wuqifa 'alal alif atau ala di atas alif saja. Nah wa zaidah. Ya, la tasbutul ha fil wasl. Jangan antum tetapkan ha di wasl illa darurah. Ketika antum baca sambung, jangan tetapkan ha kecuali dalam darurah, yaitu darurah syair. Kekauli seperti perkataannya, ala ya amru ya amru amra wa amru bunul zubairah. Yang mana dia? Ala ya amru amrohu wa amru bin Zubairah. Itu yang hak yang pertama, amroh. Itu kan belum berhenti. Berhentinya kan di bait kedua. Cuman dia masukkan. Haknya ini dikatakan darurah. Dikatakan darurah. Kemudian bait berikutnya, ini bait terakhir terkait dengan nadbah. Ya, bait terakhir terkait dengan nadbah. Wa qailun wa abdiya wa abada man fin nidal ya da sukunin abada. Wa qailun, dan ada yang berpendapat. Ya. Wa abdiya wa abada. Ya. Yaitu dengan ada dengan di ya ada ya fathah. Ya, dan wa abda.
Man fin nida liya dasukun abada. Ini bagi menurut orang yang mensukun ya mutakallim ketika nida. Itu orang yang membaca ya abdi ya abdi, dia katakan ya abdi ya abada. Apa bukan ya, pakai wa karena munada mandub. Itu sekarang ini permasalahan kita adalah bagaimana kalau kita memanggil munada mandub tapi dia mudhaf kepada ya mutakallim. Kan sebelumnya ada cara-caranya kan? Ketika bukan mandub, sudah lewat bersama kita ada 5 lugoh. Ada 5 lugoh. Bagaimana kalau mandub? Bagaimana kalau mandub? Kata beliau idza nudibal mudhaf ila ya'il mutakallim ala lugati mansub man sakanal ya. Kalau di munada mandub mudhaf yang mudhaf kepada ya mutakallim di atas orang yang membaca sukun ya, yaitu ya abdi, disambung ke sini nanti kilapi, maka dikatakan padanya ya wa abdiya bi fathil ya wa ilhaqu alif nadbah, dan diikutkan alif nadbahnya, au ya abada bi hadfil ya wa ilhaq alif nadbah. Jadi 2 bacaan. 2 bacaan bagi orang yang membaca sukun, ya, baca ya abdi, berarti yang begini ya abdi, ini yang sukun. Dan sebelumnya kan 6 bacaan yang ini. Kalau diganti ya ini dengan wa, yaitu menjadi munada nadabah, maka ada 2 bacaan di sini yang sukunnya ini, yang sukunnya. Boleh antum tambahkan setelah ya alif, dan boleh antum jadikan hapus ya-nya langsung tambah alif sebelumnya sama dengan tidak ada ya. Boleh. Jadi boleh wa abdaya ya, wa abdiya, wa abda, wa abdiya, wa abda. Tidak ada ya. Tapi antum harus ingat ini nanti akan samar. Kan ini ya ini juga bisa diganti alif di logo. Tapi kan makanya belum bilang di logonya orang yang sukun ya. Yang sukun ya. Jadi bisa ya ada fathah, bisa ya tidak ada langsung ganti apa? Alif. Nah, bisa langsung ganti alif. Iya, itu 2 bacaan khusus logo itu. Wa idza nudiba ala lugati man yuhdaful ya. Kalau di mandub di atas logonya orang yang menghapus ya, kan bisa dihapus ya-nya kan? Bisa dihapus apa? Ya-nya yang sebelumnya. Gimana kalau munada mandubnya? Ya, kata beliau man yuhdaful ya au yastagni bil kasra, atau dia merasa cukup dengan kasra saja, au yuqlabul ya alifan, atau yang sudah mengubah ya-nya menjadi alif, wal kasra fathah, dan dia ubah fathah kasra menjadi fathah, wa yahdaful alif wa yastagna bil fathah wa yuqlabuha wa yaqlibuha alifan wa yubkiha kila wa abda laisa illa wa abda laisa illa. Ini 5 logo, 4 logo sebelumnya. Nah, yang kemarin sebelumnya ya, kan kita bacakan ya kata abdi, panggilnya berarti kita masukkan ya. Pertama apa? Saya terulang semuanya. Pertama ya abdi, abdi sukun ya. Kedua ya abdi ya. Terus 3 ya abda. Nah, cukup dengan fathah. Yang keempat abda. Kelima apa? Ya, dia. Gitu ya. Itu 5 sebelumnya. Apa? Ya, dia dapat kali. Terus ini
masuk dengan kasroh. Terus nah, itu semuanya. Yang sudah dibahas tadi bisa dua yang ini. Yang sukun ya-nya. Anda bisa ada dia abdia tambah alif masuk wa abdia. Ini tentunya sudah jadi wa. Nah, wa abdia. Boleh juga apa? Wa abda. Itu. Yang lainnya nih sisa 4 itu ini sekarang belum bilang. Ya, belum bilang. Ya. Wa abda laisa illa. Wa abda tidak ada lain. Berarti ya abdi. Pakai wa? Pakai wa? La abda. Pakai begitu jadinya. Yang ini sekarang. Iya, ini kan abdi, sekarang abda. La abda. Sama. Abda. Kan tambah alif. Kalau abda la abda sama. Abda. Tinggal ganti alifnya kan sama dengan Musa itu. Ganti alifnya dengan alif nanda. Abdi, ini abdi. Iya, gitu berarti ya. Abdi ya. Jadi wa abda. Wa abda. Pakai alif semuanya. Dah, pakai alif semuanya. Cuma satu. Itu yang belum katakan. Ya. Itu untuk pertama dulu ini ya. Belum bilang. Kila dikatakan wa abda laisa illa. Tidak ada yang lain. Itu untuk semuanya. Dipahami kan? Itu semuanya. Itu untuk awal dulu. Sebentar kita ada yang keluarkan sedikit. Wa idza nutiba ala lughati man yaftahu liya. Sekarang ini yang tadi kita ganti. Yang ini. Yang paling terakhir. Nah, yang paling terakhir. Kalau kita nudib di atas logo orang yang memfathah ya-nya, yuqalu wa abdiya laisa illa. Berarti ini tadi kita kurangi yang ini abda. Tambah menjadi apa ya? Wa abdiya. Itu saja yang terakhir. Wa abdiya. Berarti dia masuk di mana? Masuk di yang sini. Yang lainnya masuk yang sini. Kan yang lainnya semua ambil ini, terus ini. Semuanya kan? Yang ini saja diambil yang itu. Kan? Selesai. Falhasilu, maka kesimpulannya annahu innama yujuzul wajhan akni wa abdiya wa abada ala lughati man sakana liya. Kesimpulannya boleh dua sisi, yaitu wa abdiya wa abada di atas bahasanya orang yang mensukun ya. Fakot saja. Kama dakalul musannif, sebagaimana disebutkan oleh penulis. Jelas kan? Nah, ini masalah munada an-nadbah. Setelahnya lagi munada tarhim, insyaallah kita lanjutkan besok.